Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz di bab salat. Di malam hari ini kita masuki pembahasan tentang qada'ul fawaid. Qada'ul fawaid, ya, kemarin terakhir pembahasan tentang kapan kita mendapatkan salat itu ya. Itu terakhir kan? Nah. Sekarang qada'ul fawaid. Mengqada salat yang tertinggal. Mengqada salat yang tertinggal. Maksud mengqada salat yang tertinggal di sini adalah salat-salat yang memang kita terluput disebabkan karena ada udzur syar'i. Salat-salat yang terluput karena ada udzur syar'i. Ya. Misalnya tertidur. Nah, ini udzur syar'i. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. Atau yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika seseorang tertidur dari salat, ya, atau lupa waktu salat telah datang, dia lupa waktu salat, maka kafarahnya adalah dia salat tatkala ingat. Kafarahnya dia salat tatkala ingat. Ya, misalnya salat subuh, maklum dia tertidur. Ingat ya, tertidur. Dia sama sekali, ya, bukan dia tidurkan. Ya, dia tertidur sama sekali enggak mendengar suara adzan. Alarm HP-nya mungkin juga nggak kedengaran, ya mungkin karena faktor kelelahan, capek bekerja satu harian penuh, hingga akhirnya di subuh hari dia terbangun, tapi orang sudah selesai salat. Maka dia hendaknya tatkala bangun tersebut dia tunaikan salat subuhnya. Hatta pun kalau seandainya salat subuhnya itu sudah siang, misalnya dia tidur karena kerja sampai larut malam dan sudah deadline, besok harus diselesaikan, dikumpul misalnya pekerjaannya, hingga akhirnya dia tidur jam 2. Keletihan, kecapean. Tidur jam 2 malam dan terbangun di jam 8 siang. Bangun jam 8 siang dan dia sama sekali enggak terbangun. Dia bangun jam 8 siang. Maka ikhwan fillah, dia tetap laksanakan salat subuh tatkala dia bangun tersebut, ya, meskipun matahari sudah naik, ya, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, atau dia lupa, ya, atau dia terlupa,
Ya, ada orang yang dia kelupaan kalau sudah salat, kalau sudah masuk waktu salat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya gini. Ada orang yang dia mungkin lagi jalan-jalan ke mall. Dia masuk ke dalam mall jam 9 pagi atau jam 10 pagi, mall baru buka, dia masuk. Ada kebutuhan yang memang dia mau beli di situ. Dan dia cari-cari terus, keliling cari-cari, belum dia dapatkan. Dan dia nggak melihat waktu. Karena saking asiknya dia cari-cari, dia nggak lihat waktu. Akhirnya barulah dia sadar. Ini sudah masuk sholat zuhur atau enggak? Barulah dia tersadar. Ya, barulah dia tengok waktunya, dan dia lihat jamnya, ternyata sudah jam 2 misalnya. Maka sholat zuhurnya adalah tatkala dia sadar tersebut. Ya, dia harus kerjakan sholat zuhur. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ini bisa saja terjadi ya pada seseorang. Saya juga pernah dulu ya, waktu masuk mungkin ada hal yang memang mau kita beli. Ya, kita masuk ke mall habis asar. Kita masuk ke mall habis asar. Dan jadi nggak kelihatan langit ya. Dulu itu waktu belum handphone belum familiar. Handphone dulu masih handphone jadul. Ya, masih handphone biasa lah gitu kan. Ya, kalau nggak salah kemarin waktu itu nggak bawa handphone. Ya, nggak bawa handphone, juga nggak ada jam, nggak pakai jam gitu. Kita masuk ke mall, kita mau nyari sesuatu setelah asar. Kemudian ya nggak terasa, tanpa terasa setelah selesai kita cari, kemudian kita keluar, kita lihat, loh ternyata sudah malam aja. Iya, tanpa kita sadari, nggak tahu. Ya, ternyata sudah malam aja. Ya, artinya sudah selesai orang sholat maghrib di situ. Ya, maka segerakan sholat maghrib, cari tempat kemudian sholat maghrib di situ. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini juga pernah terjadi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saat Nabi dengan para sahabatnya. Ya, tatkala di suatu safar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam safar, kemudian mereka singgah di suatu tempat dan mereka tidur di tempat tersebut. Ya, mereka bermalam di tempat tersebut hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala buat mereka terbangun tatkala matahari sudah naik. Ya, tatkala matahari sudah naik. Maka Nabi SAW duluan bangun dan Nabi pun membangunkan beberapa sahabat-sahabatnya dan Nabi tetap menyuruh adzan. Ya, Nabi suruh adzan untuk salat subuh. Padahal matahari sudah tinggi, matahari sudah tinggi, sinarnya sudah mengenai tubuh mereka. Ya, maka Nabi tetap menyuruh untuk adzan, kemudian mereka melaksanakan salat sunnah terlebih dahulu, baru setelah itu salat subuh secara berjamaah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, qada'ul fawaid di sini maksudnya melaksanakan salat-salat yang dia terluput atau tertinggal karena memang ada udzur syar'i, ya, karena memang ada udzur syar'i. Nah, bagaimana kalau seandainya salat tersebut tidak ada udzur syar'inya, dia tinggalkan begitu saja, dia buat maksiat, ya, dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia melakukan salat yang tertinggal tersebut? Ya, misalnya salat zuhur, dia tahu sudah masuk salat zuhur, ya, dia nggak kerjakan salat zuhur, dia sibuk asik main-main sama teman-temannya, ya, ngobrol ngerumpi di kafe-kafe, dan dia tahu, dia sadar, ya. Kemudian datanglah salat asar. Nah, Allah kasih hidayah dia di situ misalnya, Allah buat dia taubat dan dia menyesal salat zuhur tadi tertinggal. Ya, salat zuhur tadi tertinggal, sementara ini sudah masuk salat asar. Nah, apakah dia harus mengerjakan salat zuhurnya atau dia tidak mengerjakan salat zuhurnya? Nah, di sini ikhwan fillah, di sini sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau antum mau cari yang lebih detail lagi, yang lebih luas lagi, silakan baca kitabnya Syekh Abu Malik, Sahih Fikih Sunnah, ya, Sahih Fikih Sunnah. Di situ beliau jelaskan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini beliau hanya memberikan
pendapat yang beliau cenderung kepadanya. Ya. Syekh Dr. Abdul Azim Badawi, beliau memberikan pendapat yang beliau cenderung kepadanya. Qala Ibnu Hazm rahimahullahu taala fil Muhalla, beliau katakan Al-Imam Ibnu Hazm berkata di dalam kitab Al-Muhalla di jilid yang kedua halaman 235. Beliau katakan innallaha ta'ala ja'ala likulli salati fardin waqtan mahmudat at-tarafain. Beliau katakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap salat fardu itu ada waktu mahdudat tarafain yang dibatasi di antara dua waktu. Ya. Salat wajib Allah sudah tetapkan waktunya. Ya. Allah sudah tetapkan waktunya di antara dua waktu. Waktu masuk dan waktu menjelang keluar. Waktu masuk dan waktu menjelang keluar. Inilah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah kita bahas kemarin, waktu-waktu salat, yaitu salat duhur tatkala apa? Matahari sudah mulai tergelincir. Sampai kapan? Sampai kapan waktu asar? Sampai bayangan seseorang sama atau bayangan benda sama dengan ukuran bendanya. Maksudnya waktu asar. Nah, inilah dia waktu duhur, dari mulai matahari tergelincir sampai waktu asar. Ini waktu sebelum masuknya waktu asar. Ini waktu salat duhur. Nah, itu kata beliau, Allah sudah menjadikan setiap salat fardu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, yang dibatasi dengan mulai waktu masuk sampai menjelang keluar. Yadkhulu fi hinin mahdud wa yabtulu fi waqtin mahdud. Ya. Beliau katakan ikhwan fillah, dia masuk pada waktu yang sudah dibatasin. Artinya salat yang dikerjakan pada waktu yang sudah dibatasin tersebut, dia salat di waktu-waktu tersebut, maka salatnya sah. Wa yabtulu fi waqtin mahdud, dan batal di waktu yang sudah ditentukan juga. Artinya kalau belum masuk waktu, salatnya batal. Kalau sudah keluar waktu, salatnya juga batal, kata beliau. Jadi sahnya salat itu adalah tatkala masuk di dalam waktu. Sebelum waktu atau setelah waktu, maka salatnya batal, kata beliau. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Enggak ada bedanya antara orang yang salat sebelum waktunya masuk dan orang yang salat setelah waktunya keluar. Gak ada bedanya, dua-dua sama-sama batal. Dua-dua sama-sama batal, kata beliau. Lianna kilaihima shalla fi ghairil waqt. Karena kedua-duanya, kata beliau, kedua-duanya ini berarti dia salat di luar waktu, bukan salat di dalam waktu. Tapi dia salat di luar waktu, baik sebelum masuk waktu atau setelah keluar waktu. Maka sebenarnya dia adalah salat di luar waktu, kata beliau. Fa innal qada ijabu syar'i. Nah, adapun masalah qada, kata beliau, masalah qada ini adalah ijabu syar'i. Ini adalah permasalahan syariat. Ya, permasalahan syariat. Wa syar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah syariat, kata beliau, masalah syariat kita enggak boleh mengambil kecuali dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah syariat enggak ada ranah otak. Dalam masalah syariat enggak ada ranah akal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam masalah syariat kalau sudah diputuskan ini halal, ya halal, ini haram, ya haram. Enggak bisa kita di sini negosiasi atau kita punya pendapat sendiri. Enggak ada, ikhwan fillah. Ya, tentang masalah hukum sudah ditentukan, maka sudah itu kita ambil. Nah, itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walau kana al-qada wajiban 'alal 'amid li tarki shalah hatta yakhruja waqtuha lamma aghfala Allah taala wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam dzalik. Kalaulah, kata beliau, kalaulah seandainya orang yang meninggalkan salat secara sengaja tadi itu dia diwajibkan untuk mengqadha.
Kalaulah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, diwajibkan untuk mengqadha sholatnya, dia harus mengqadha sholatnya, niscaya Allah tidak akan lupa dan Nabi SAW juga tidak akan lupa. Niscaya Allah tidak akan lupa dan Nabi SAW tidak akan lupa dalam masalah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum sudah dapat? Sudah bisa nangkap ini maksud beliau? Belum? Baik, kita lanjutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wala nisyahu wala nasiyahu wala ta'ammada i'natana bitarki bayanihi wa ma kana rabbuka nasiyya wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'an wa sunnah fahiya batilun. Beliau katakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalaulah seandainya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tadi, ditinggalkan sholat secara sengaja, dia wajib mengqadha sholat, niscaya Allah tidak akan lalai di sini dan Nabi SAW juga tidak akan lalai. Allah dan Rasulnya tidak akan lupa dalam masalah ini. Pasti Allah dan Rasulnya berikan penjelasan. Pasti akan diberikan penjelasan, entah dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW. Ya. Contoh misalnya terkait dalam masalah lupa kewajiban, lupa rukun misalnya. Allah buat. Nah, Allah buat Nabi SAW lupa ketika sholat. Agar apa? Agar ada hukum yang jelas tentang masalah ini. Nabi kan pernah lupa dia sholat. Ini sholatnya berapa rakaat ini? Sudah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Nabi duduk. Nabi berdiri agak ke pojokan. Kan begitu. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah sholat sudah dirubah jumlah rakaatnya atau engkau lupa katanya. Maka Nabi tanya, emang kenapa tadi engkau sholat sekian-sekian rakaat? Nabi nanya sama yang lain, apakah benar yang dikatakan si fulan? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi pun menambah jumlah rakaatnya. Nah, Allah buat kejadian seperti ini agar tatkala kita melakukan kekeliruan juga atau kelupaan juga di dalam masalah sholat, kita bisa tahu hukumnya. Nah, maksud beliau di sini ikhwan fillah, kalaulah masalah orang yang meninggalkan sholat tadi, yang sengaja meninggalkan sholat, dia harus mengqadha, dia wajib untuk mengqadha sholat yang tertinggal, padahal dia sengaja meninggalkan sholat. Tentu Allah nggak akan lupa di sini. Pasti Allah akan berikan penjelasan. Pasti akan diberikan penjelasan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada, kata beliau. Nggak ada penjelasan tentang masalah ini. Ya, nggak ada penjelasan tentang masalah ini. Dan beliau bawakan dalil, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nggak akan lupa. Allah nggak akan mungkin lupa, kata beliau ikhwan fillah. Wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'an wa sunnah fahiya batil. Maka seluruh syariat yang tidak datang dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW, maka dia batil. Dapat poinnya? Baik. Jadi beliau berpendapat apa? Tidak qadha salat. Kenapa? Karena orang itu buat maksiat. Yang dia lakukan harus ngapain? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang mengqadha salatnya itu ketika dia tinggalkan salat karena ada udzur syar'i. Ya, karena ada udzur syar'i. Kalau enggak ada udzur syar'i, dia tinggalkan salatnya, berarti dia dosa. Dia melakukan dosa besar dan dia harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan ulangin lagi. Ya, jangan ulangin lagi. Adapun masalah qadha salat, maka tidak ada qadha salat ketika dia tinggalkan salat karena maksiat tersebut. Ya, itu dia ikhwan fillah. Namun sebagian para ulama mengatakan untuk kehati-hatian. Ya, alasannya itu ya, untuk kehati-hatian maka kerjakan salat yang ditinggalkan tersebut, yang sengaja ditinggalkan tersebut ya. Silakan nanti antum kalau mau lebih luasnya lagi ya buku kitab Sahih Fikih Sunnah. Jadi ini pendapat beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, wallahu a'lam. Nah, bagaimana kalau orang tersebut dari usia 15 tahun sampai usia 25 tahun atau 30 tahun enggak salat-salat, buat maksiat, sengaja dia tinggalkan salat? Apakah dia qadha salatnya? Karena ada yang mengatakan, oh salatnya harus diqadha. Kapan cara ngodhonya? Waktu kita salat duhur, selesai salat duhur, udah qadha salat duhur yang dulu-dulu.
Gimana caranya? Mau berapa banyak sholat yang harus diqadha? Ya bayangkan kalau seandainya 1 tahun itu ada 365 hari, tahun Masehi ya, sekitar 365 hari. Salat yang dia tinggalkan 1 hari, misalnya kita anggaplah 3, mungkin dia pernah ada melakukan salat-salat yang lain. 3 yang dia tinggalkan, 3 kali 365 hari berapa itu? Sudah 900 atau 1000. Ya itu baru 1 tahun. Sementara dari usia 15 tahun dia balik sampai usia 25 tahun atau 30 tahun. 10 tahun dia tinggalkan. Kita buat aja lah dulu 10 tahun. 1 tahun sudah 1000 kali sholat yang dia tinggalkan. 10 tahun berapa kali? Mau gimana dia mengqadhanya atau menggantinya? Itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Maka kalau ada ada orang yang berpendapat demikian. Ya, ini ya pendapat ngawur kita katakan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengqadha salat itu adalah salat yang terluput yang di waktu yang dekat ya. Di waktu yang dekat seperti tadi dia ketiduran salatnya, maka dia mengqadha salat yang ketiduran tersebut ya, atau dia lupa kalau sudah masuk waktu salat sampai keluar salat dia baru sadar, dia baru ingat, maka dia qadha salatnya tersebut. Atau seperti ini yang khilaf di kalangan para ulama tadi ya, dia tinggalkan salatnya secara sengaja tadi, kemudian taubat dia kepada Allah, maka dia kerjakan salat. Ini masalah khilaf ya. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya adapun yang meninggalkan salat maka dia hendaknya taubat ya. Yang sudah lama dia tinggalkan hendaknya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-awqat alladhi nuhiya 'ani salati fiha. Waktu-waktu yang kita dilarang salat di waktu tersebut ya. Apa saja waktu-waktu yang kita dilarang salat di waktu tersebut? An Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu qala, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan 3 sa'at kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu kata beliau yang Nabi SAW melarang kita untuk salat di dalamnya atau menguburkan jenazah di waktu tersebut. Ya, ada 3 waktu. Yang pertama kata beliau, hina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'a, yaitu tatkala matahari terbit sampai dia meninggi. Ya, ini waktu subuh hari ya, waktu subuh, yaitu tatkala waktu subuh sudah berakhir dengan munculnya matahari ya, dengan munculnya matahari sampai matahari itu sudah meninggi, sampai waktu syuruk datang ya, sampai waktu syuruk atau waktu duha itu muncul. Maka di waktu ini kita dilarang untuk melaksanakan salat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Di waktu ini kita dilarang untuk melaksanakan salat. Wahina yaqumu qa'imud dhahirah hatta tamila syams. Waktu yang kedua adalah waktu tatkala di waktu siang hari, waktu zuhur hatta tamila syams, sampai matahari tergelincir. Jadi di waktu di sekitar matahari tepat berada di atas kepala sampai dia menggelincir, sampai masuk waktu zuhur. Ya, sampai masuk waktu zuhur. Itu waktu sekitar jam 12-an lah. Ya, sekitar jam 12-an matahari tepat di atas kepala sampai waktu zuhur datang, maka di antara 2 waktu ini adalah waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat. Kemudian wahina tadayyafu syams lil ghurubi hatta taghrub. Yang ketiga, tatkala matahari melemah. Ya, ketika matahari melemah yaitu di waktu maghrib sampai datang waktu maghrib. Ya, perkiraan sekitar jam 6 sampai setengah 7. Ya, dari jam 6 sampai setengah 7 sampai datangnya waktu maghrib. Maka ini adalah waktu yang terlarang. Tiga waktu yang terlarang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa dilarang.
Ya, Nabi jelaskan kenapa dilarang, apa sebabnya dilarang. Ya. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam illatan nahyi 'anis salati fi hadhihi al-awqat biqaulihi li Amr bin li Amri ibni Absah. Ya. Nabi jelaskan ilahnya, Nabi jelaskan sebabnya kenapa dilarang di salat di tiga waktu tersebut, yaitu berdasarkan hadis dari Amr bin Absah. Amr bin Absah, dia mengatakan, "Shalli salata subhi." Ya, Nabi SAW mengatakan, salat subuhlah kalian, salat subuhlah antum, thumma aksir 'anis salah hatta tatlu'a asy-syams hatta tartafi'a. Kemudian setelah itu berhentilah salat sampai matahari meninggi. Setelah selesai subuh, berhentilah salat, jangan salat lagi sampai matahari meninggi, sampai matahari meninggi. Fa innaha tatlu' hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Karena sesungguhnya matahari tersebut meninggi atau terbit, yaitu tatkala terbitnya atau munculnya dua tanduk syaitan. Ya, munculnya dua tanduk syaitan di waktu matahari terbit. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Dan di waktu tersebut juga orang-orang kafir sedang sujud. Orang-orang kafir mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Tahu kan antum maksudnya kafirnya siapa? Ya, para penyembah matahari, ya, para penyembah api. Mau apapun namanya sekarang ini. Ya, mau apapun namanya sekarang ini, apa? Shinto. Shinto. Ya, ada lagi yang lain ya. Pokoknya mau apapun agamanya, nama agamanya sekarang ini, maka mereka adalah penyembah matahari. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, penyembah matahari ini bukan baru sekarang aja ada. Sudah memang dari dulu, khonifidin, dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, penyembah bintang, penyembah bulan, penyembah planet, penyembah matahari. Ya, bapaknya Nabi Ibrahim membuat patung-patung bintang, bulan, matahari dan yang lainnya, kemudian diletakkan di satu rumah yang sengaja dijadikan tempat ibadah mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi penyembah benda-benda langit ini dari dulu sudah ada. Ya, bukan sekarang aja, ikhwan fillah. Kemudian beliau katakan, "Tsumma shalli fa inna salata mashhudah mahdhurah hatta yastaqilla dhillu birramhi. Tsumma aktsir 'anis salah fa innahu hina idzin tasjur jahannam." Beliau katakan, ya ikhwan fillah, kemudian salatlah kalian di waktu yang sudah ditentukan. Dia di waktu yang sudah hadir, yang sudah datang, waktu yang sudah ditentukan, yaitu tatkala bayangan benda setinggi setinggi mata tombak. Ya, bayangan benda setinggi mata tombak. Ya, artinya tatkala kita berada di tengah hari, kemudian matahari sudah mulai menggelincir, itu kan bayangan kita masih kecil. Bayangan kita masih kecil. Maka salatlah di waktu tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu tahanlah kemudian sebelum itu tahanlah salat. Ya, sebelum itu tahanlah salat karena di waktu tersebut jahanam atau neraka sedang bergejolak. Ya. Neraka jahanam sedang bergejolak. Fa idza aqbala al-fai' fasalli. Fa inna salata mashhudah mahdhura hatta tusalli al-'asr. Ya, kalau sudah datang waktu tersebut maka silakan salat. Ya, silakan salat sampai datangnya salat asar. Tsumma aksir 'anis salah hatta taghruba syams. Nah, setelah selesai salat asar, kata beliau, maka berhentilah salat, jangan salat lagi sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Fa innaha taghrub baina qarnai asyaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena tatkala matahari menjelang terbenam, disitulah tanduk syaitan juga terbenam, artinya tanduk syaitan hilang. Kemudian di situ juga orang-orang kafir sujud, orang-orang kafir menyembah Tuhan mereka. Nah, ini sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kita dilarang di tiga waktu tersebut. Jadi tatkala subuh matahari mulai naik sampai datangnya waktu duha,
Nabi SAW mengatakan itu sebabnya karena tanduk syaitan muncul dan orang kafir beribadah di sini. Adapun di waktu zuhur itu tatkala neraka jahanam sedang bergejolak panas-panasnya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena juga disebutkan dalam dalam sebuah riwayat bahwasanya kaitan panas dinginnya kondisi di dunia ini itu juga berkaitan dengan neraka. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di waktu maghrib, menjelang maghrib, maka di situ tanduk syaitan kembali tertutup atau kembali hilang, dan disitulah orang-orang kafir melaksanakan ibadah. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebabnya kenapa kita dilarang. Namun di sini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Yang dilarang ini salat apa? Ya, ini juga ada khilaf. Sebagian mengatakan yang dilarang ini adalah salat mutlak. Ya, salat sunnah mutlak. Ini yang dilarang. Salat sunnah mutlak ini kayaknya kita sudah pernah bahas kemarin ya. Sudah pernah enggak? Salat sunnah itu ada dua, ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah muqayyad. Ya, salat sunnah mutlak sama salat sunnah muqayyad. Kalau muqayyad ini dia ada dua. Muqayyad dia berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan tempat. Ya, salat muqayyad, salat sunnah muqayyad, salat sunnah yang pertama berkaitan dengan waktu dan yang kedua berkaitan dengan tempat. Nah, salat sunnah yang berkaitan dengan waktu seperti salat duha, ya, seperti salat sepertiga malam, ya, demikian juga seperti salat witir. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Adapun yang berkaitan dengan tempat seperti salat tahiyatul masjid, ya, kemudian juga salat di Masjid Quba 2 rakaat, ya, dan tempat-tempat yang lainnya kita disunahkan untuk melaksanakan salat. Nah, ini namanya salat apa? Ini namanya salat muqayyad. Ya, ini namanya salat muqayyad. Termasuk juga salat muqayyad, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, salat sunnah termasuk juga yang salat muqayyad yaitu salat rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Adapun salat sunnah mutlak ini adalah salat sunnah yang tidak ada kaitan dengan tempat dan waktu. Artinya kita pengen salat aja. Ya, kita pengen salat aja. Salatnya salat apa? Salat sunnah mutlak namanya. Ya, misalnya apa? Misalnya jam 9 nanti. Ya, kita udah selesai salat. Udah selesai salat Isya, udah selesai salat rawatibnya, kan begitu. Dan kita pengen salat salat witirnya nanti menjelang subuh. Terus jam 9 kita salat 2 rakaat. Salatnya salat apa? Ya, salat sunnah mutlak, kita pengen salat aja. Ya, atau tatkala khatib sebelum naik mimbar waktu Jumat, kita datangnya misalnya jam 12. Kemudian kita salat tahiyatul masjid. Ini namanya salat sunnah muqayyad. Ya, salat sunnah muqayyad yang berkaitan dengan tempat, salat tahiyatul masjid. Selesai salat tahiyatul masjid, khatib belum naik mimbar, kita mau salat lagi. Boleh enggak salat lagi? Boleh. Ini namanya salat mutlak, ya. Selesai 2 rakaat, khatib belum naik lagi, kita salat lagi. Belum naik lagi, kita salat lagi sampai khatib naik mimbar. Jadi mau berapa saja terserah. Ya, mau berapa saja terserah. Ini namanya salat sunnah mutlak. Nah, dalam masalah larangan ini, sebagian para ulama ya berbeda pendapat di sini, khilaf, ya. Di antara mereka ada yang mengatakan yang dilarang di sini adalah salat sunnah mutlaknya. Ya, salat sunnah mutlaknya yang dilarang. Namun sebagian yang lain mengatakan yang dilarang ini adalah semuanya. Bukan hanya sekedar salat sunnah mutlak, tapi juga termasuk salat sunnah yang sifatnya muqayyad. Ya, salat sunnah yang sifatnya muqayyad. Ini juga yang dilarang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Adapun kalau saya pribadi, ya saya lebih cenderung ikhwan fillah yang dilarang di sini adalah salat-salat sunnah mutlaknya, ya, salat-salat sunnah mutlaknya. Nah, demikian. Nah, di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau sepertinya lebih cenderung kepada pendapat yang dilarang ini semua.
Yang dilarang adalah semua. Karena pembahasan berikutnya yustatna min hadza nahyi zamanun wa makanun. Ya. Dikecualikan dari yang terlarang di sini adalah salat yang sifatnya ada kaitan dengan zaman, waktu dan tempat. Oh, afwan. Berarti beliau berpendapat apa? Yang dilarang adalah salat sunnah mutlak juga. Yang dilarang adalah salat sunnah mutlak. Ya, itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa ada waktu kan? Berapa menit lagi? 10, taib. Masih kita lanjutkan. Beliau katakan yang dikecualikan dari sini itu adalah salat sunnah yang berkaitan dengan waktu dan tempat, ya, yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Beliau katakan, amma zaman fa indal istiwa yaumal jum'ah. Adapun yang berkaitan dengan waktu, kata beliau, yaitu tatkala hari Jumat. Ya, tatkala khatib naik mimbar di hari Jumat. Khatib naik mimbar di hari Jumat. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah fayatatahhar mastata'a min tuhur. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat kemudian dia bersuci, kemudian wa yaddahinu min duhn aw yamussa min tib baitihi, kemudian dia memakai minyak wangi, thumma yakhruj fala yufarriqu baina itsnain, kemudian dia keluar pergi ke masjid dan dia tidak memisahkan di antara dua orang. Maksudnya dia enggak asal duduk aja. Ada yang duduk sini, ada yang duduk sini, kemudian dia langsung duduk di tengah-tengah tanpa minta izin dari orang tersebut. Iya. Dia enggak memisahkan di antara dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat apa yang diwajibkan kepada dia. Maksudnya salat tahiyatul masjid, ya. Karena sebagian para ulama ada yang berpendapat salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kemudian setelah selesai salat dia diam. Ya, tatkala imam berkhutbah, ya, dia lakukan ini semua maka diampuni dosanya, bagi dia dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang lainnya. Ya, antara Jumat ini dengan Jumat yang sebelumnya. Diampuni dosa-dosanya antara Jumat ini dan Jumat yang sebelumnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau katakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fanadabahu ila salati ma kutiba lahu wa lam yamna'hu anha illa fi waqti khurujil imam wa li hadza qala ghairu wahid min as-salaf, ya, minhum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa tabi'ahu alaihi al-Imam Ahmad bin Hanbal, khurujul imam yamna'u shalah wa khutbatuhu tamna'ul kalam faja'alul mani' min as-salah khurujal imam la intisafan nahar. Nah, beliau katakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia melaksanakan salat sunnah, yaitu sebelum imam naik mimbar, ya, dan ini tidak mencegah dia untuk melakukannya. Artinya dia enggak terhalang untuk melakukan salat sunnah tersebut sementara imam belum naik mimbar, ya, sewaktu illa fi waqti khurujil imam, kecuali tatkala imam sudah keluar. Maksudnya tatkala imam sudah naik ke atas mimbar. Walihada qala ghairu wahid minas salaf, oleh karena itulah sebagian para ulama salaf, kata beliau, di antara mereka adalah Umar bin Khattab, kemudian juga diikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan keluarnya imam barulah mencegah salat, barulah dilarang salat. Maksudnya tatkala imam sudah naik ke atas mimbar, ya sudah, enggak usah salat lagi. Itu kata beliau. Wa khutbatuhu tamna'ul kalam, dan tatkala imam sudah khutbah, maka enggak boleh bicara lagi. Faja'alul mani' minas salah khurujal imam la intisafan nahar. Maka beliau menjadikan terlarangnya salat yaitu tatkala imam sudah keluar, bukan ketika matahari berada di atas kepala. Itu kata beliau, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau mengatakan bahwasannya tatkala hari Jumat, maka ini dibolehkan untuk melaksanakan
Salat sunnah selama imam belum keluar. Ya, selama imam belum keluar. Kita misal datang salat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu imam belum naik ke atas mimbar, kita masih bisa salat. Sampai imam naik di atas mimbar baru berhenti salat. Nah, baru kita enggak salat lagi. Itu kata beliau Ibnu Fadil rahimani wa rahimakumullah. Berarti di sini beliau menganggap yang terlarang itu adalah semua salat. Ya, yang dikecualikan cuman ini. Ya, yang dikecualikan cuman ini. Wa amal makan. Adapun tempat, kata beliau, fa Makkah. Adapun tempat maka di Mekah. Maksudnya di Masjidil Haram, ya. Zadahallahu ta'ala tasyrifan wa ta'dhiman. Allah menjadikan dia sebagai tempat yang mulia dan tempat yang agung. Fala tukrahu shalah fiha fi syai'in min hadhil awqat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan salat di tempat tersebut sesuatu yang terlarang atau dimakruhkan, ya, di waktu-waktu tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bihadal bait wa shalla ayyata sa'atin min lailin aw nahar. Nabi SAW mengatakan, wahai Bani Abdu Manaf, jangan kalian larang seorang pun untuk melakukan tawaf di Ka'bah atau melaksanakan sholat kapan saja. Jangan larang. Ya, berarti di sini tempat yang dikhususkan, dikecualikan. Boleh melaksanakan sholat di waktu-waktu yang terlarang. Wa salatul manhi anha fi hadhil awqat hiya salatu tatawwu' al-mutlaq alladzi la sababa lahu. Nah, beliau langsung menjelaskan di sini. Ya. Beliau katakan salat yang dilarang di sini adalah di waktu-waktu yang terlarang ini adalah salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Fayajuzu fi hadhil awqat qada'ul fawaid faridatan kanat aw nafilatan liqauli sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh tatkala waktu ini sudah datang, boleh kita mengqada waktu yang tertinggal, salat yang tertinggal karena salat tersebut kita enggak boleh melaksanakan salat. Maka kita di waktu tersebut kita boleh melakukan salat yang tertinggal. Misalnya kita tinggal salat asar ini. Kita ketinggalan salat asar, kita bangun di waktu yang terlarang. Maka kita boleh salat di waktu yang terlarang tersebut. Hal ini faridatan kanat aw nafilatan. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Jadi salat sunnah juga kita boleh melakukannya di waktu yang lain kalau seandainya kita terluput. Misalnya kita salat zuhur ini. Kita biasanya salat sunnah. Salat sunnah ba'da zuhur. Kemudian karena selesai salat zuhur, salam, kita nggak sempat melakukan salat sunnah karena ada urusan urgent, ya, kita harus kerjakan. Jadi selesai dikerjakan, kemudian kita lupa kalau kita belum salat sunnah setelah zuhur. Kemudian masuk waktu asar kita salat asar. Terus kita teringat di waktu yang terlarang. Kita baru ingat, oh saya belum salat sunnah sebelum zuhur tadi, di waktu yang terlarang. Maka boleh kita kerjakan di waktu tersebut. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi SAW mengatakan, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafara laha illa dzalik. Nabi mengatakan, barang siapa yang lupa dengan sebuah salat, maka tatkala dia ingat hendaknya dia kerjakan karena tidak ada kafarahnya kecuali pengerjaannya itu. Tatkala dia ingat dia harus kerjakan. Masih ada waktu kan? Kama tajuzu shalah akibal wudu fi ayyi waqtin kana. Nah, di sini juga beliau mengatakan sebagaimana juga dibolehkan salat sunnah setelah selesai wudu di waktu kapanpun. Ya, jadi termasuk juga salat sunnah wudu di waktu kapanpun. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan kepada Bilal ketika dia salat subuh, "Ya Bilal, akhbirni bi arja' amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, coba ceritakan kepadaku amalan apa yang kau lakukan di dalam Islam ini. Di dalam Islam ini. Fa inni sami'tu udafan na'laik baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar suara sandalmu di surga. Kata Nabi SAW, aku mendengar suara sandalmu di surga. Apa amalan antum?
Ya, apa yang antum kerjakan kok sampai aku mendengar suara sandalmu di surga? Qala ma amiltu amalan arja' indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min al-lail aw min lailin aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya. Nabi Bilal mengatakan, aku tidak punya amalan-amalan khusus, amalan-amalan istimewa, amalan-amalan yang spesial, enggak. Kecuali tatkala aku berwudu, di kapanpun, di sini beliau mengatakan fi sa'atin min lailin aw naharin, di waktu kapanpun, baik siang ataupun malam katanya. Di waktu kapanpun baik siang atau malam, tatkala aku selesai berwudu, maka aku salat sunnah 2 rakaat. Kata beliau, aku salat sunnah 2 rakaat di waktu kapanpun itu. Itu kata beliau. Nah, ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat wudu kita boleh salat meskipun di waktu yang terlarang, ya. Wa tajuzu tahiyatul masjid liqauli sallallahu idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Demikian juga salat tahiyatul masjid, ya. Maka kita boleh melaksanakan salat tahiyatul masjid meskipun di waktu yang terlarang berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Nabi mengatakan kalau salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk sampai dia melaksanakan salat. Baik, selesai. Gak ada pertanyaan lah ya. Baik, ikhwan fillah, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau antum mau bertanya nanti mungkin dicatat aja dulu. Mungkin di waktu yang berikutnya, insyaallah tatkala kita ketemu. Baik, ikhwan fillah, kita cukupkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.